Introduce myself. My name is Nafla Salsabila with student number 021, and today I would like to present about the procedure of English materials development using bilingual language such as Bahasa and English. Let's talk about selecting. Jadi di sini ada beberapa definisi yang saya ambil dari dua ilmuwan. Yang pertama ada Kenningsworth di 1995 mengungkapkan bahwa kebutuhan siswa dan pembelajaran bahasa Inggris itu sangat penting untuk diperhatikan. Dan saat ini juga banyak sekali buku-buku dan materi pembelajaran bahasa Inggris yang tersedia di pasaran. Karena jumlahnya yang sangat banyak dan banyak juga ragamnya, jadi guru juga harus pintar-pintar memilih buku atau materi yang tepat. Dan ini bukan tugas yang mudah karena pemilihan materi harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan siswa dan tujuan pembelajarannya. Lalu menurut Hutchinson di 1987 mengatakan berpendapat bahwa materi pembelajaran juga harus dipilih dengan hati-hati karena banyak yang dibuat dengan isi atau kompleks yang rumit. Maka dari itu guru juga perlu untuk memilih lagi materi mana yang lebih cocok agar pembelajaran bahasa Inggris di kelas dapat berjalan dengan baik dan berkualitas. Adapun materi pembelajaran sekarang itu dianggap bukan hanya sekadar isi pelajaran tapi juga mencerminkan tujuan, nilai-nilai dan metode yang digunakan dalam proses belajar dan mengajar itu sendiri. Result dari artikel ini selanjutnya adalah hasil penelitian ini didapatkan lagi bahwa seluruh guru itu menyatakan bahwa mereka telah melakukan pemilihan materi sebelum proses pembelajaran dimulai. Namun tidak semua guru mengikuti prosedur tersebut secara sistematis atau berdasarkan teori yang untuk memilih bahan ajar atau materi ajar. Dan ada pun beberapa alasan pemilihan materi oleh guru. Yang pertama, dilihat dari tingkat kemampuan dan kebutuhan belajar siswa. Yang kedua, dilihat dari latar belakang siswa. Yang ketiga, dilihat dari minat dan hobi siswa. Dan yang terakhir adalah kemampuan linguistik siswa. Jadi meskipun alasan-alasan tersebut menunjukkan perhatian guru terhadap kondisi peserta didik, tapi pendekatan meskipun alasan tersebut menunjukkan perhatian guru terhadap peserta didik, dan ada pun beberapa tantangan-tantangan yang dihadapi oleh guru di SMA yang ada di kota Serang ini adalah adanya keterbatasan waktu yang menyebabkan guru tidak selalu mampu memilih materi yang benar-benar sesuai dengan kondisi minat, bakat, latar belakang siswa dan kebutuhan siswa. Yang kedua adalah siswa ketergantungan pada lembar kerja siswa atau LKS, buku LKS ya, dimana guru lebih sering menggunakan LKS sebagai sumber utama materi ajar dibandingkan dengan variasi-variasi materi yang lain yang lebih beragam. Dan temuan ini menunjukkan bahwa meskipun guru sudah sadar bahwa penting memilih materi yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan siswa, tapi dalam praktiknya guru masih menemukan beberapa hambatan untuk menerapkan pemilihan materi ini sendiri. Dan karena itu diperlukan adanya pelatihan dan pemberian pemahaman lebih kepada guru dalam pemilihan materi ajar yang efektif dan juga berlandaskan oleh teori. So there are many examples of selecting materials procedure. Yang pertama ada analyze student needs and characteristic. Jadi kita harus guru perlu memahami apa yang dibutuhkan dari murid dan juga bagaimana karakteristik seperti latar belakangnya, minat bakatnya, dan juga bagaimana gaya belajar dari setiap siswa, karena setiap siswa memiliki kemampuan ya bahasa yang berbeda-beda. Yang kedua adalah set learning objectives. Jadi guru perlu menentukan tujuan dari pembelajaran itu sendiri, apa saja yang ingin dicapai dalam kelas, apakah dari segi pengetahuan siswa ataupun kemampuan keterampilan bahasa mereka. Yang ketiga adalah select materials based on relevant kriteria. Jadi memilih materi berdasarkan kriteria yang relevan. Jadi materi itu dipilih berdasarkan tujuan yang tadi sudah dibuat, dan juga materi juga harus relevan berdasarkan konteks penggunaannya, tingkat kesulitan bagi setiap siswa, dan juga kebutuhan siswa. Dan yang keempat ada format variety atau variasi format materi. Jadi guru tidak hanya menggunakan materi seperti LKS tadi atau buku bacaan yang lainnya, tapi juga bisa
juga bisa divariasi seperti memanfaatkan teknologi yang sekarang sudah berkembang seperti menggunakan video, gambar, ataupun bisa menggunakan game-game yang menarik agar siswa lebih tertarik untuk belajar dan tidak membosankan. Ada juga adapt the materials atau menyesuaikan materi. Jadi materi yang dipilih itu sudah dimodifikasi agar sesuai dengan kondisi di kelas, sesuai dengan kemampuan belajar siswa, dan juga bagaimana siswa dapat mudah memahami materi tersebut. Guru bisa menyederhanakan teks latihannya mungkin. Dan yang terakhir adalah evaluate and reflect. Jadi guru menilai materi yang sudah diajarkan tadi apakah sudah meraih tujuan yang mencapai tujuan yang dibuat di awal tadi, atau adakah yang harus materi tersebut harus diubah atau ditambahi ke depannya. Okay, next we'll talk about grading atau penilaian. So the definitions by Graves in 1996. So menurut Graves, guru harus mempertimbangkan beberapa faktor dalam memilih dan mengurutkan materi ajar. Yang pertama itu dengan memberikan tingkat kenyamanan dan kebiasaan siswa terhadap materi. Yang kedua itu tingkat bahasa yang sesuai, lalu minat siswa, dan juga keterkaitan materi dengan kehidupan dan kebutuhan dari setiap siswanya. Jadi materi yang baik itu bukan hanya isinya saja yang baik, tapi juga harus cocok dan menarik bagi siswa. Yang kedua, menurut Madsen and Bowen, menurut Madsen and Bowen, materi itu perlu dipilih dan disusun dengan tujuan untuk mencapai congruence, yaitu keselarasan antara tujuan pembelajaran, isi materi, dan juga kebutuhan dari setiap siswanya. Jadi jika semuanya ini berkesinambungan, maka pembelajaran akan lebih dapat efektif bagi siswa dan juga mencapai hasil belajar yang tentunya diharapkan. Oke, jadi artikel yang saya summary, yang saya ringkas itu berjudul Selection and Gradation of Materials, a Review of the Second Semester's English Materials of Preparatory Year University. Jadi penelitian ini bertujuan untuk bagaimana proses pemilihan dan pengurutan atau gradasi itu sendiri di mata bahasa Inggris, juga mengevaluasi efektivitas dan kesesuaiannya dengan materi bahasa Inggris di semester 2 di program tahun persiapan di Universitas Najran. Jadi dan didapatkan dari penelitian tersebut adalah pertama, tidak adanya kesesuaian materi. Baik, yang pertama ada ketidaksesuaian materi. Jadi materi yang digunakan tidak dipilih dan diurutkan dengan tepat, dan juga ada kegagalan tujuan pembelajaran dari responden ini materi mendukung pencapaian materi yang diharapkan. Yang ketiga adalah tujuan pembelajaran bahasa Inggrisnya. Dan yang terakhir adalah keterlibatan guru. Jadi meskipun sebagian besar guru terlibat dalam pemilihan dan pengurutan materi ini, tapi hasilnya tetap kurang optimal, dan ini juga dapat terjadi dikarenakan oleh kurangnya pelatihan bagi guru dan juga panduan dan juga pemilihan dan perancangan materi ajar yang kurang tepat. Jadi kesimpulannya, penelitian ini menyimpulkan bahwa materi yang ada efektif dan optimal untuk menyesuaikan antara materi dengan kebutuhan siswa. Maka agar proses seleksi dan pengurutan materi itu perlu dipertimbangkan lagi faktor seperti tujuan belajarnya, kebutuhan siswanya, dan juga hubungan adanya pelatihan bagi guru-guru agar dapat merancang materi yang tepat bagi muridnya. Ada determine learners proficiency level. Jadi guru itu perlu mengetahui sejauh mana kemampuan bahasa dari setiap siswa saat ini, misalnya melalui tes awal atau observasi di dalam kelas. Dan juga yang kedua ada identify learning objectives. Jadi mengidentifikasi tujuan dari pembelajaran. Jadi guru perlu menetapkan apa saja tujuan-tujuan yang harus dicapai di pembelajaran bahasa Inggris tersebut. Mungkin dari segi keterampilan membacanya, menulis, ataupun berbicara dan menyimak. Dan yang ketiga ada
Select content based on level and relevance. Jadi memilih konten atau materi yang berdasarkan tingkat dan juga relevansinya. Jadi materi itu dipilih agar sesuai dengan kebutuhan dari siswa, sesuai dengan tingkatan susahnya siswa dan kemampuan siswa yang relevan, dan juga sesuai dengan minat bakat dari setiap siswa yang berbeda-beda. Yang keempat adalah sequence the material. Jadi menyusun urutan materi-materi dari mudah ke sulit. Jadi materi itu disusun secara bertahap mulai dari yang paling sederhana lalu berkembang ke materi yang lebih susah. Jadi yang kelima itu adalah provide reinforcement and recycling. Jadi siswa itu diberi kesempatan untuk mengulang dan mempraktikkan materi secara nyata agar lebih mudah dipahami dan juga tidak mudah lupa untuk siswa. Yang terakhir adalah evaluate and adjust. Jadi guru itu perlu mengevaluasi lagi apakah materi tersebut sudah cocok dengan kegiatan belajar mengajarnya, sudah sesuaikan dengan kebutuhan dari setiap siswanya, dan juga apakah ada sesuatu yang harus ditambah atau dikurangi untuk mendukung pembelajaran yang efektif ke depannya. Oh ya, next. Let's talk about adapting. Jadi, definisi dari adapting, saya mengambil dari dua ilmuwan. Yang pertama, menurut Julie Evans dan Hasty John di 1998 mengungkapkan bahwa seorang guru yang baik itu sebagai penyedia materi itu harus mampu dalam 4 hal. Yang pertama itu memilih materi yang sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Yang kedua, dapat kreatif dalam memanfaatkan materi yang ada. Dan yang ketiga adalah memodifikasi aktivitas sesuai kebutuhan dari setiap siswanya. Dan yang terakhir adalah menambahkan kegiatan tambahan atau input ekstra untuk mendukung pembelajaran di dalam kelas. Dan sementara itu, menurut Islam dan Mears, McDonough, and Tomlinson dan Masuhara itu menekankan bahwa proses dari adapting materials ini adalah proses yang kontekstual, artinya tergantung pada situasi kelas, pada kebutuhan siswa dan juga lingkungan dari pembelajaran tersebut. Oleh karena itu penting untuk guru mengeksplor dan merencanakan dan merancang materi dan juga melaksanakan adapting materials ini dalam praktik nyatanya. Dan juga saya meringkas dari artikel yang berjudul Tailoring AFL Lessons Through Materials Adaptation, a Look into an Acehnes Teacher's Experiences. Jadi, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana guru SMA di Aceh mengadaptasi materi ajar bahasa Inggris. Jadi bertujuan untuk mengetahui bagaimana guru-guru SMA di Aceh mengadaptasi materi ajar bahasa Inggris ini sebagai bagian dari strategi mengajar mereka, serta tantangan apa saja yang dihadapi oleh guru-guru tersebut dalam proses adapting ini. Dan hasil yang didapatkan dari penelitian tersebut adalah proses adaptasi itu lebih banyak dilakukan dengan menambahkan dan memodifikasi materi, dan juga bentuk adaptasi seperti menghapus, menyederhanakan, dan mengatur ulang masih jarang dilakukan. Adapun manfaat dari adaptasi ini itu materi yang telah dimodifikasi tersebut sangat membantu pembelajaran bahasa siswa di dalam kelas dengan berbagai cara. Habis itu, adapun tadi ya masalah-masalah yang dihadapi oleh guru di SMA, oleh guru-guru di SM, oleh guru-guru di SMA yang ada di Aceh itu, yang pertama adalah ketiadaan sesi berbagi perasaan terkait materi atau kurangnya keterlibatan emosional dari siswanya. Yang kedua, itu tingkat kesulitan materi itu tidak disesuaikan dengan kemampuan dari siswanya. Dan yang ketiga adalah sumber materi yang lumayan sulit untuk diakses siswa. Ada juga guru itu merasa takut menyampaikan informasi yang tidak relevan. Lalu ada juga keterbatasan waktu untuk menyesuaikan materi tersebut dengan kebutuhan siswanya. Dan terakhir, kurangnya pelatihan profesional atau pemahaman tentang adapting materi ini atau kepada guru, dan juga kurangnya bantuan dari sekolah. Ya, jadi adapun eh, adapun beberapa example dari adapting. So there are many example for adapting materials. Yang pertama adalah modifying content. Jadi mengubah isi materinya itu menjadi lebih menarik agar menyesuaikan dengan kebutuhan siswa, minat siswa, dan juga tingkat kemampuan dan kesulitan dari siswanya. Yang kedua itu menambah contohnya itu bisa mengganti topik bacaan tentang budaya asing menjadi topik yang lebih sering dijumpai oleh siswanya seperti yang lokal-lokal gitu. Yang kedua itu adding or deleting content. Jadi menambah atau menghapus konten. Jadi guru bisa menambahkan beberapa hal ke dalam materi, satu yang lebih penting mungkin yang jika ditambahkan akan menjadi lebih spesifik, lebih menarik untuk anak-anak, dan juga menghapus bagian yang tidak relevan atau mungkin terlalu sulit jika diaplikasikan ke anak-anak, ke siswa. Yang ketiga itu adalah reorganizing content, jadi menyusun ulang konten. Jadi mengatur ulang urutan-urutan dari materi tersebut agar alurnya itu lebih mudah dipahami. Contohnya mengajarkan kosakata dulu sebelum masuk untuk mengajarkan teks bacaan. Jadi mengurutkan dari materi yang lebih mudah dulu ke materi yang lebih kompleks untuk siswa. Yang keempat adalah addressing omissions atau mengatasi kekurangan. Jadi menambahkan materi yang belum tentu ada di buku yang menjadi bahan ajar atau sumber asli.
Contohnya menyediakan latihan-latihan di luar dari latihan yang ada di buku, misal memberikan latihan seperti listening yang biasanya digunakan menggunakan video, atau bisa menggunakan reading yang tidak hanya ada di buku tapi diambilkan dari media lain. Habis itu yang kelima ada modifying task atau memodifikasi tugas. Jadi mengubah instruksi atau format dari tugas tersebut agar lebih disesuaikan dengan kemampuan dan kesulitan dari siswanya, juga menyesuaikan dengan gaya belajar siswanya. Mungkin ada siswa yang gaya belajarnya auditori dan lain-lain. Dan yang enam adalah memperluas tugas. Yang keenam adalah extending task atau memperluas tugas. Jadi menambahkan aktivitas lanjutan agar siswa bisa paham dalam materi. Jadi misal guru memberikan tugas membaca teks. Nah, setelah itu siswa itu juga diberikan tugas untuk meringkasnya. Jadi tidak hanya dibaca doang, tapi dengan meringkas tersebut diharapkan siswa dapat lebih paham tentang makna dari isi teksnya tersendiri. Oke, next let's talk about designing. Jadi saya mengambil dari dua ahli. Jadi untuk definisi dari designing, yang pertama itu menurut Nunan, jadi mendesain materi ajar dalam bahasa Inggris itu tidaklah sederhana. Dalam menyusun materi ajar, penulis atau guru harus mematuhi beberapa prinsip-prinsip tertentu. Jadi prinsip yang mencakup kesesuaian materi dengan tujuan pembelajaran, kebutuhan siswa, dan juga tingkat kesulitan bahasa dan konteks pengajarannya. Jadi materi yang baik itu tidak hanya menarik, tapi juga harus terarah dan bermanfaat prosesnya bagi siswa. Sementara itu menurut Islam and Mears 2003 dan Tomlinson, menurut mereka adaptasi materi ajar seperti menyesuaikan mengembangkan materi itu adalah proses yang konstektual, artinya bergantung pada kondisi kelas, karakter siswa, dan juga tujuan pembelajaran dan lingkungan belajar siswanya. Oleh karena itu, proses ini sangatlah penting dalam desain materi ajar. Dan juga saya meringkas dari artikel yang berjudul Development of Learning Material Design Basic English Vocabulary Based on Role Playing for Junior High School Students in Makassar. Jadi tujuannya dari penelitian ini itu untuk mengembangkan desain materi ajar kosakata bahasa Inggris menggunakan strategi role playing atau bermain peran di SMP di Makassar. Jadi tujuannya itu juga untuk mengembangkan model dari pembelajaran kosakata dalam bahasa Inggris, jadi tidak hanya monoton saja. Yang kedua juga mendesain bahan ajar menggunakan role playing tadi. Yang ketiga adalah mengimplementasikan bahan ajar di dalam kelas dan menilai apakah efektif bahan ajar tersebut di SMPN 2 Makassar. Oke, jadi ada beberapa contoh prosedur dalam merancang atau designing materi pembelajaran. Yang pertama adalah clarity atau kejelasan. Jadi materi itu harus disusun dengan bahasa yang jelas, tidak membingungkan dan mudah dipahami oleh siswa sesuai tingkat kemampuan dari siswa tersendiri. Contohnya menggunakan kalimat-kalimat yang sederhana dengan mengukur kemampuan siswa. Jadi bahasanya itu tidak menggunakan bahasa yang terlalu tinggi dan karena disesuaikan dengan kemampuan siswanya yang di jenjang ini masih SMP. Yang kedua adalah capacity or kapasitas. Jadi materi harus sesuai dengan tingkat kemampuan dan daya serap siswa, jangan terlalu mudah dan juga jangan terlalu sulit untuk siswa. Jadi misal untuk siswa kelas 7 di SMP difokuskan kosakatanya yang digunakan mereka di kehidupan sehari-hari, mungkin kosakata untuk dalam kelas, kosakata untuk di dalam keluarga. Jadi diberikan kosakata-kosakata yang masih tergolong basic. Yang ketiga adalah konsistensi. Jadi struktur materi tersebut itu harus teratur dan berkesinambungan antara unit satu dengan unit yang lainnya, dan juga selaras tentunya dengan materi pembelajaran yang sedang diajarkan. Uh, Lalu yang keempat adalah komitmen. Jadi guru atau pengembang materi harus memiliki kesungguhan dan menyesuaikannya dengan penyusunan materi, dan penyusunan materi tersebut tidak asal-asalan, juga harus sesuai dengan kebutuhan dari setiap siswanya, bukan hanya menyalin materi tersebut dari buku. Jadi guru tetap harus mempertimbangkan. Jadi guru tetap harus mempertimbangkan lembaga kerja yang ditambahkannya tadi dengan minat siswa. Misalnya menggunakan hal-hal yang mereka suka seperti lagu atau komik untuk menjelaskan kosakata atau grammar. Next, we'll talk about evaluate. Jadi definisi dari evaluate menurut Tomlinson di tahun 2012, evaluasi materi ajar itu mencakup dua jenis pendekatan. Yang pertama adalah evaluasi umum dan juga yang kedua adalah evaluasi kontekstual. Jadi evaluasi umum atau universal itu menilai apakah materi ini cocok untuk semua pelajar dalam konteks pembelajarannya. Dan yang kedua itu tadi ada evaluasi kontekstual, itu tuh menilai berdasarkan lingkungan di mana materi itu diajarkan atau digunakan, seperti di lingkungan sekolah kah, atau untuk kebutuhan siswa, dan juga atau bisa untuk tujuan pembelajaran. Jadi itu menurut Tomlinson, sementara menurut McDonough and Shaw, evaluasi itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada evaluasi eksternal dan juga internal. Yang eksternal itu melihat aspek dari luar materi, seperti tata letaknya, tujuan, dan kesesuaian kurikulumnya dengan materi. Dan yang kedua adalah evaluasi internal, yaitu menganalisis isi dari materi tersebut sendiri, seperti kepraktisannya, fleksibilitasnya, atau juga
kemungkinan bisa disesuaikannya, dan juga keterterapan umumnya. Jadi yang pertama di usability-nya, flexibility-nya, adaptability-nya, sama generosity-nya. Dan yang kedua, eh, artikel yang saya ringkas berjudul Evaluation of English Teaching Materials Used at a Vocational High School Based on Konigsword Checklist. Jadi, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi buku ajar bahasa Inggris yang digunakan di SMK jurusan akomodasi perhotelan. Jadi kesimpulannya, buku ajar yang dievaluasi ini tidak sesuai untuk siswa di SMK dengan akomodasi dengan jurusan perhotelan. Jadi materi ini tidak mendukung kebutuhan spesifik bagi siswa dalam dunia perhotelan tadi. Ada beberapa contoh evaluasi materi ajar yang baik itu seperti apa. Yang pertama adalah aligned with learning objectives, jadi sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi materi ini harus mendukung pencapaian kompetensi dasar dan indikator pembelajaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Appropriate with yang kedua adalah appropriate with students ability, jadi sesuai dengan kemampuan siswa. Jadi materi ini tingkat kesulitan dan kemudahannya tuh harus sesuai dengan kemampuan dari setiap siswanya. Jadi bisa dipahami oleh semua siswa, apapun latar belakang dan usianya. Yang ketiga adalah engaging and relevant. Jadi menarik dan relevan. Topik dari materi dan aktivitas tambahan yang diberikan itu harus sesuai dengan minat siswa dan relevan dengan dunia nyata mereka. Seperti tadi contoh artikel tadi, berarti materinya juga harus sesuai dengan jurusan yang mereka ambil. Perhotelan mungkin materinya juga harus disesuaikan dengan perhotelan, misal kosakata yang dipakai bisa digunakan di dunia kerja mereka nanti. Yang keempat adalah develops language skills. Jadi nomor 4 itu ada develops language skills. Jadi materi tersebut harus mengembangkan 4 keterampilan bahasanya, keterampilan bahasa Inggris seperti membaca, menulis, berbicara, dan juga mendengarkan. Speaking, reading, writing, and listening. Dan juga yang kelima itu ada flexible and adaptable. Jadi materi tersebut harus fleksibel dan juga dapat disesuaikan. Jadi materi itu bisa dimodifikasi atau ditambahi sesuai kebutuhan guru dan juga kebutuhan dari murid tersendiri. Begitu. So that's all from me. Thank you very much, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.